Makanya bapak itu punya tanggung jawab berat, kewajiban memberi nafkah anak, mendidik anak, menafkahi istri, mendidik istri. Beratnya luar biasa. Sudah kewajiban mendidik dan memberi nafkah, dosa anak dan istri bisa ditumpahkan ke bapak. Nggak ada dosa suami ke istri, nggak ada rumusnya itu. Tapi kalau dosa istri anak ke bapak, ya ada. Ibu Sauda ini rumahnya dekat masjid di Damawi di Madinah. Tanpa disuruh oleh DKM, tanpa diperintah oleh Kasiop, tidak diperintah oleh Padan Lanut, dia membantu masjid bersih-bersih. Pada saat ibu ini hidup di Madinah dekat masjid, dia rajin bersih-bersih masjid, sapu-sapu masjid. Tentu belum ada keramik dan granit waktu itu. Bersih-bersih tanpa dikasih ongkos, tanpa dikasih biaya, tanpa dilantik oleh DKM, dia rajin bersihkan masjid. Satu hari ibu ini meninggal dunia dan meninggalnya tidak bernyawa. Pada saat Nabi pulang dari tempat bepergian, mendengar kabar ibu yang cinta ke masjid, yang rajin bersih-bersih masjid, meninggal dunia. Hebatnya Rasulullah SAW dan hebatnya amal cinta bersih-bersih di masjid. Nabi langsung datang ke makamnya, bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korsina medan boleh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang amat kita banggakan dan selalu kita doakan, yang mulia Letnan Kolonel penerbang. Tentu kalau penerbang pasti angkatan laut. Gitu loh, kalau penerbang pasti angkatan laut, bukan angkatan jomblo. Yakni saudaraku Letnan Kolonel PNB Pak Andi Buwana, kemudian Kang Letnan Kolonel Infanteri Pak Asep, ya kalau tidak salah. Pak Asep dan Rem. Bukan Pak Dandim, namanya siapa? Hendra. Oh iya, lupa Pak Asep sama Danrem ya. Oh berarti calon Danrem sebentar lagi. Letnan Kolonel Infanteri. Infanteri itu hantu rimba. Beliau asli Singaparna, bertugas menjadi Dandim di Tasik. Ada 2 orang Tasik yang pernah jadi Dandim di Tasik pada periode 2010 ke atas, 2000. Sekarang sudah kolonel salah satunya. Mantap kolonel. Juga yang kita banggakan PJ Wali Kota Tasikmalaya, yang sebenarnya beliau dalam posisi kalau di militer itu sudah bintang 1, turun ke wilayah Letnan Kolonel, karena beliau jabatan direktur, jangan main-main loh. Dulu Sekda Wali Kota se-Indonesia menghadap beliau. Jadi Bikar Subuhan ini luar biasa, sudah bareng dengan orang yang posisinya masih direktur sekarang di Jakarta. Jadi kalau sampean nanti ke Subang, ke Sumedang ada masalah dengan wali kota bupati, pakai nama Pak CK aja itu, insyaallah. Karena setiap daerah berebut anggaran kalau ke Depdagri itu butuh kebijakan dan lain-lain. Jadi Pak CK mudah-mudahan 2 tahun ke depan Pak CK jadi orang yang lebih dikuatkan di Depdagri nanti, lebih bermanfaat. Dan beliau amat taat kepada ibu dan ayahnya. Ini yang perlu kita contoh, akhlak beliau. Meski beliau tidak pernah, demi Allah, dia nggak pernah cerita ke saya, nggak pernah curhat. But I know about him. Saya ini mungkin dilatih di teritorial dulunya. Jadi sedikit banyak membaca rekam jejak seseorang, biasanya dari keluarganya, pendidikannya. Luar biasa Pak CK ini. Orang terhormat dengan keluarga yang memiliki akhlak dan etika yang terhormat. Mudah-mudahan orang besar muda ini, semua ini kan muda-muda di bawah saya ini semua umurnya, tapi kan umur belum tentu saya yang lebih tua mati duluan kan belum tentu gitu loh, maksudnya begitu loh. Bisa boleh jadi protokol yang masih jomblo bisa meninggal duluan gitu loh, maksud saya begitu gitu loh. Mudah-mudahan beliau sehat afiat dan kita semua sehat afiat. Betul, saya jam 12.13 dari tol masuk tol Serang. Kami bahkan saya meninggalkan acara pagi ini dengan Irjen Pol dan teman-teman beberapa pejabat, karena ada acara pagi ini. Saya sudah cukup malam tadi mendoakan acaranya, yakni membuat peresmian perahu Kesultanan Banten. Hari ini diresmikan.
ada objek wisata yang dibangun, direhabilitasi. Jadi saya berangkat jam 12.13 sampai sini, Raja Polah Adang sholat subuh di Masjid Besar Indihiyang, dan ada beberapa rombongan bikir subuh ting motorna butut kasalin pokoknya aya 15 leuwih begitu. Torotot dikeres banget. Yang luar biasa ini Pak CK, biasanya di awal bulan, ini bukan di awal bulan, kita Satmori kan awal bulan ya. Ini bukan di awal bulan tapi luar biasa. Karena memang janjinya kan Sabtu kemarin. Cuman pada lalu dia harus terbang bersama Burok, kemarin ada kegiatan Mi'raj dulu beliau, jadi nggak bisa Sabtu kemarin. Alhamdulillah baru sekarang. Bapak sekalian, hadirin sekalian, dulu tuh di Madinah ada seorang perempuan yang beriman kepada Nabi, mengikuti zaman Nabi, maka dia statusnya adalah menjadi sahabat. Syarat menjadi sahabat itu pernah bertemu dengan Nabi meskipun sesaat dan beriman. Apakah ada mafhum muhalafahnya ya? Apakah ada orang yang bertemu Nabi sejaman dengan Nabi tidak jadi sahabat Nabi? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Nah itu golongan-golongan yang bertemu dengan Nabi tapi dia tidak mau iman kepada Nabi, maka tidak jadi sahabat. Nah di Madinah, pasca hijrah di Madinah artinya sudah tahun ke-5 ke-6 Hijriah, itu sudah kondusif. Kalau di bawah tahun ke-6 ke-5 Hijriah situasinya Masya Allah, haji saja dihadang di Hudaybiyah sehingga lahir perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah Nabi bersama sahabat diperbolehkan setelah dihadang Hudaybiyah masuk ke Mekah untuk hajian, tapi di Mekah sahabat Nabi dipukulin karena dianggap ini penetrasi, bisa mengajak-ajak orang masuk Islam di Mekah. Padahal yang hijrah ke Madinah kangen ketemu saudaranya yang masih tinggal di kota Mekah. Begitu rangkul-rangkulan, Abu Jahal CS, ini bahaya memberikan pengaruh, dipukulin. Kata Allah dalam surah, kalau tidak salah dalam surah Al-Imran, Allah memberi pilihan kepada Nabi. Apakah melakukan perlawanan atas pemukulan sahabat itu atau mengalah? Nabi memilih mengalah, tidak melawan. Wah, ini kalau diterjemahkan ke dalam metodologi teritorial luar biasa, luar biasa. Baik, selanjutnya ingin saya ceritakan, ada seorang perempuan bernama Sauda. Bernama siapa? Sauda. Awas, bukan Saudah binti Zam'ah dari Bani Adi bin Nadhr. Ada Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah dari Bani Adi bin Nadhr, seorang perempuan usianya 55 tahun, kulitnya mohon maaf agak legam hitam. Dia adalah istri seorang sahabat Nabi yang gugur ikut berperang membantu membela Rasulullah, meninggalkan janda. Janda ini usianya di atas Nabi 5-3 tahun lebih, 3 tahun sampai 5 tahun, dinikah oleh Nabi, tapi Nabi tidak pernah tidur bareng atau tidak pernah membersamainya, hanya dinikah saja, naikin statusnya. Maka kalau sampean pengen istri muda, cari mantan istri pembantu kalian. Ini yang dicari yang moloh-moloh. Ini naikin derajat gitu. Nabi itu poligami itu naikin derajat perempuan, status perempuan itu dinaikin karena dinikahi oleh Nabi. Kang Nesin tak akangin waktu pensiun mangga pilih pada akang. Saken aya tilas staf akang, anak buah akang, kemudian meninggal suaminya janda, itu dinikah sunah Kang, sunah biang itu sunahnya, sumber segala sunah itu. Sekarang sudah tidak nyunah poligami, sudah tidak pakai etika dan estetika, tidak punya target yang jelas. Kalau dulu Nabi targetnya jelas, ngangkat derajat supaya orang tidak putus asa. Nah ini saya tidak cerita perempuan ini, Ibu Sauda binti Zam'ah ini adalah hasil rujukan yang ditawarkan oleh Haulah binti Hakim ketika Rasul menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah masih amat belia, Rasul belum bisa bersatu, satu rumah belum, sudah nikah tapi belum bisa bersatu karena masih belia. Makanya Rasul sempat dihantam oleh kelompok-kelompok barat yang cara berpikirnya mohon maaf tidak objektif, sangat subjektif, tapi kemudian dibela oleh salah seorang penulis dari Amerika, ada juga penulis dari Israel, seorang pakar sejarah Israel yang kemudian orang Yahudi tapi mengakui kebenaran sejarah Rasulullah SAW. Luar biasa itu, luar biasa itu orang Israel satu itu. Jadi bukan berarti Rasul punya istri betul menikah pada usia muda karena hak wali di orang tua, di bapak. Apa sekali lagi, hak wali di bapak. Kalau ada anak kita kawin lari tidak sah.
hak wali masih di bapak. Makanya bapak itu punya tanggung jawab berat, kewajiban memberi nafkah anak, mendidik anak, menafkahi istri, mendidik istri. Beratnya luar biasa. Sudah kewajiban mendidik dan memberi nafkah, dosa anak dan istri bisa ditumpahkan ke bapak. Nggak ada dosa suami ke istri, nggak ada rumusnya itu. Tapi kalau dosa istri anak ke bapak, ya ada. Contoh, istri tidak tutup aurat atau berbuat haram, suami tahu itu haram, tidak dikasih tahu, maka dosanya ke suami. Hati-hati. Makanya istri jangan terlalu sering dikasih uang, sering keluar nanti. Jangan dikasih handphone yang bagus-bagus lah kalau bisa, bahaya. Sosialita nanti main TikTok kan terus kita. Apalagi kelas speaker yang terbatas pendapatannya, kuota mulu nanti, bukan ngurus anak. Nah, itu tanggung jawab suaminya, Pak Dahlan. Tapi kalau dosa suami tidak jadi tanggung jawab istri. Kenapa? Karena di zaman Fir'aun dulu ada seorang perempuan dinikahi Fir'aun, namanya Sayyidatuna Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim, istri daripada Fir'aun. Fir'aun tidak pernah menggaulinya. Setiap kali Fir'aun mau menyentuh Asyah, tiba-tiba peluk. Allah bikin tuh dia jadi hilang gairah, melehoi, nggak jadi lagi, nafsu lagi, melehoi lagi. Bagus itu jampenya itu. Sehingga terjaga kesuciannya ini. Sayyidatuna Asyah binti Muzahim masuk surga, walaupun Fir'aunnya masuk neraka. Artinya dosa suami tidak jadi tanggungan istri, tapi dosa istri tanggungan kita. Tolong sering-sering diceritakan sama istri agar tidak minta jajan terlalu banyak. Saya tanggung jawab sama kamu berat sekali, makanya jangan banyak-banyak minta duit gitu. Lumayan dalil baru tuh buat pikir. Tapi sohel loh, saya nggak main-main, ini ajaran. Nah, singkat saja, perempuan ini bernama Saudah binti, bukan Saudah binti Jamah, tapi Ibu Hajah, ayeuna mah Ibu Saudah. Ibu Saudah rumahnya dekat masjid. Saya ingin cerita tentang masjid dan musola. Apa bedanya masjid dan musola? Nah, Ibu Saudah ini rumahnya dekat masjid di Damawi, di Madinah. Tanpa disuruh oleh DKM, tanpa diperintah oleh Kasiop, tidak diperintah oleh Padan Lanut, dia membantu masjid bersih-bersih. Kan kalau sekarang bersih-bersih harus ada surat tugas. Kalau nggak ada surat tugas nggak mau bersih-bersih, itu buat masjid. Apalagi buat yang lain masjid kan ya. Kalau dulu enggak, orang tuh ada partisipasi, tingkat partisipasinya tinggi. Karena sekarang zaman subsidi, Pak CK nunggu disubsidi terus. Bangunan sekolah runtuh pun nunggu subsidi. Ini yang bahaya, mental ini yang bahaya ini. Kalau dulu ada sekolah gentengnya hancur, madrasah, SD, orang tua kita di kampung rame-rame kerja bakti. Sekarang mah harus dibayar. Ini budaya yang luar biasa nih, primordial yang sangat harus kita hilangkan. Kita bangun lagi budaya gotong royong. Nah, pada saat ibu ini hidup di Madinah dekat masjid, dia rajin bersih-bersih masjid, sapu-sapu masjid. Tentu belum ada keramik dan granit waktu itu. Bersih-bersih tanpa dikasih ongkos, tanpa dikasih biaya, tanpa dilantik oleh DKM, dia rajin bersihkan masjid. Satu hari ibu ini meninggal dunia, dan meninggalnya tidak bernyawa. Ya kan? Loh, memang ada orang meninggal bangun, ada dua orang wali Allah. Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu sudah meninggal. Dicek nadinya tidak berdenyut. Tapi kemudian bangun, dia mandi dulu, dia wudhu dan meninggal lagi. Karena kebiasaan wudhu dalam hidupnya, sehingga diizinkan Allah bangun dulu, dihidupkan lagi, dan kemudian meninggal setelah dia mandi dan berwudhu. Orang tuh bagaimana kebiasaan kan? Kalau kebiasaan kaki empat, ya kaki empat aja. Kita khawatir nanti pada saat sakaratul maut yang keluar kaki empat ini. Jangan ya. Makanya harus dibiasakan, subhanallah, masya Allah. Bukan berarti soalim, itu membiasakan lidah supaya nyambung ke hati. Kalau biasa, kaki empat, waduh celaka. Pas meninggal, malaikat datang Israel, kaki empat, wow, Israel marah, tambah digebukin, tambah Israel. Nah, hadirin sekalian, meninggallah ibu ini. Nabi, Kangjeng Nabi kebetulan tidak ada di rumah, sedang berpergian. Pada saat Nabi pulang dari tempat bepergian, mendengar kabar ibu yang cinta ke masjid, yang rajin bersih-bersih masjid, meninggal dunia. Hebatnya Rasulullah SAW dan hebatnya amal cinta bersih-bersih di masjid. Nabi langsung datang ke makamnya, bayangkan. Sekarang bapak ada keluarga meninggal,
keluarga meninggal. Begitu meninggal ternyata makam bapak didatangi oleh ulama besar, syekh besar, pejabat-pejabat besar. Kira-kira apa yang terjadi dalam hati kita? Terharu dan bangga. Orang tua saya nggak nyangka waktu dikuburin datang sekelas Abu Yahamka misalkan, sekelas Mbah Yai Miftahul Akhyar Suriah PBNU, sekelas Mbah Habib Lutfi datang. Alhamdulillah, itu kegembiraan yang luar biasa. Kalau ada tokoh datang ke tempat kita, Masya Allah, RT didatangi oleh Pak CK, luar biasa. Dia akan cerita sebulan tidak berhenti-berhenti, luar biasa. Apalagi kalau sambil disangguin, luar biasa ceritanya, panjang. Masya Allah, luar biasa. Tasik dulu punya Wakapolres, rajin sholat subuh keliling. Tadi omongkan ke masyarakat, Wakapolres Tasik luar biasa. Padahal para barang bere misalkan, nggak usah ukur sholat tungkul, nggak ngasih apa-apa beliau, paling Quran ada bantuan, nggak pernah beliau bagi-bagi artos, bagi-bagi uang, nggak. Tapi sejak berjamaah, tapi luar biasa yang terdengar di masyarakat. Bayangkan ini Nabi datang pada Lamnut ke makam seorang perempuan, dan Nabi di sana sholat gaib. Tahu sholat gaib? Jika jenazah sudah dikuburkan, meskipun satu kampung sholatnya sholat gaib. Atau jika Anda berjarak dengan jenazah yang tidak terjangkau untuk berangkat langsung sholat hadir di depan jenazah, maka Anda bisa melakukan sholat gaib. Contoh, yang meninggal di Tasik, Anda di Sumatera, cukup gaib meskipun mayatnya masih belum dikubur. Boleh? Boleh. Apalagi sudah dikubur, namanya gaib. Kok Nabi sholat di makam? Nabi mah sholatnya tidak menghadap ke makam, menghadap ke kiblat. Sholat mah semua juga. Jangan kayak zaman corona, sholat menghadap ambulan. Karena mayit di ambulan dicari, ambulan baru itu, ambulannya geser lagi kiblatnya. Kan geblek. Saya kasih tahu ya, kalau sholat jenazah tuh bebas. Jenazah mau di pinggir boleh, jenazah mau di belakang boleh, tidak ada jenazah di depan boleh, nggak apa-apa. Meskipun jenazahnya ada, tidak jadi syarat sah sholat jenazah mayit mesti di depan, nggak jadi syarat sah. Baca fikih mazhab 4, nggak ada. Ngan sunat kalau jenazah masih ada sholatnya jenazah di depan. Nanti ada perbedaan di mana posisi kepala jenazah kalau mayit laki dan perempuan. Ya tinggal sultan we tama mun mayit we laki sok sultan we kira-kira yang di mana lah, geus menikmat begitu we pipaseaeun. Intinya bahwa sholat jenazah itu kalau belum dikuburkan jenazahnya bukan gaib, dan boleh jenazahnya ada di depan orang sholat, boleh di pinggir orang sholat, boleh di belakang orang sholat. Di Mekah mah jenazah tidak ada di depan orang yang sholat jenazah, di ruangan khusus. Maka jangan fanatik, silahkan saja jenazah di pinggir. Ini saya mau ke sana padat, banyak orang masih sedang dikir apa, ya saya di sini aja sholat jenazah, boleh, sah. Karena sholat mah harus menghadap bukan menghadap jenazah, apalagi menghadap ambulan. Nggak ada rumusnya. Termasuk sujud syukur harus menghadap kiblat, bukan menghadap piking. Ini mah sholat sujud syukur menghadap bobotoh. Kemana weh hayangna, kemana aja dia maunya sholat sujud syukur tanpa wudhu, aurat terlihat, tidak sah sujud syukur Anda. Singkat cerita, Ibu Saudah meninggal, Rasulullah sholat di makbarohnya. Karena sholat mayit tidak pakai sujud, awas, sholat mayit tidak pakai. Ada yang sholat pada nanun pakai sujud. Kenapa kamu pakai? Ini mau buat mertua saya, beda, buat ada tambahan gitu. Ada bonus gitu. Itu bid'ah dalam ibadah namanya, nggak boleh ya. Nah, pada saat Nabi sudah sholat gaib 4 takbiratul ihram, Nabi berdoa. Bayangkan, adakah doa Nabi yang tertolak? Ada nggak doa Nabi tertolak? Ada, satu. Hanya satu doa Nabi yang ditolak oleh Allah. Apa? Minta umat Islam satu warna, satu barisan, satu kesatuan. Ditolak oleh Allah karena sebagai bentuk ujian. Maka jangan aneh, ada angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Jangan aneh, ada NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Muhammadiyah. Jangan aneh, itu sunatullah. Saya aja dengan dan lalu beda menu makanan. Coba nanti sarapan nih, pasti beda kita. Pak Dandim senang uduk, saya senang nasi padang. Nggak bisa saya maksa Pak Dandim, yang enak tim Padang nih Pak Dandim. Kata
Kata Pak Dandim, Kiai yang enak nih nasi uduk. Kita bisa berantem. Menu kita boleh berbeda, tapi kita makan satu meja ya Pak. Apapun makanannya, minumannya tetap teh manis, botol, sembarangan. Nah, setelah itu Nabi sholat, Nabi berdoa. Hanya doa satu yang ditolak oleh Allah, minta persatuan umat, satu wadah, satu organisasi ditolak oleh Allah sebagai bentuk ujian. Karena liyabluwakum fima atakum syir'atan wa minhajam liyabluwakum fima atakum, dan seterusnya ayat Quran dalam surah Al-Maidah. Singkat cerita, Nabi berdoa, Ibu Saudah dimuliakan oleh Allah. Hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa nanti kelak setelah kiamat ini dunia ini rata seperti alam mahsyar, diratakan seperti padang wukuf di Arafah. Entah berapa triliun manusia di situ dengan kondisi matahari sangat dekat, tanpa busana, semua. Wah, kalau di situ mah udah nggak ada kasih op, nggak ada ustadz. Di situ mah nggak ada yang kuat Pak. Biar di dunianya lagi olahraga, main sanain kanpore sano, lemah datang ke sana Pak. Kenapa? Karena matahari berjarak dekat dan dimungkinkan mataharinya lebih dari satu atau cuma satu saja. Yang pasti dekat. Jangankan dekat, sekarang aja jam 12 siang dengan matahari jaraknya luar biasa jutaan kilometer sudah begini panas. Maka keringat menjadi lautan. Pada saat itulah mudah-mudahan panasihin kita tidak termasuk orang yang sedang tenggelam. Nabi berfirman, Nabi bersabda hadis sahih, yukta bil masajidi yaumal kiamati, bakal didatangkan pada harian kiamat di mana manusia sedang dikumpulkan di mauquf, di lapangan besar yang tidak berbatas, yang lamanya dikumpulkan di situ satu hari bagaikan 5.000 tahun. Lamanya 5.000 tahun ukuran masa itu. Bagi yang tidak beriman, bagi kita mah tenang, pasang tenda kita di sana, minjem dari sinilah ya. ada tenda, 7 golongan yang akan kena tendanya Allah. Yaumala illa dhilluh, hanya 7 golongan. Di antaranya kan pecinta masjid yang hatinya terkait dengan masjid. Pinjam dari sekarang tendanya, kita bawa nanti kalah mahsyar. Ya, ini tenda yang disiapkan sekarang, mudah-mudahan jadi tenda kelak di alam mahsyar. Nah, begitu Pak CK orang tenggelam luar biasa, lautan Samudra Hindia kalah oleh keringat manusia. Jumlahnya ribuan triliun manusia dari zaman Nabi Adam dibariskan di lapangan, kecuali 7 golongan yang tidak ikut baris berbaris. Nah, tiba-tiba kata Nabi didatangkan kapalnya mewah. Kenapa saya katakan mewah? Di hadisnya, mukallalatan biduri wal yakuti fatashfa'u li ahliya. Tiangnya saja dihias oleh batu yakut, batu berlian, batu intan, apalagi badannya, apalagi kabin dan kamarnya VIP. Woi, pernah naik kapal pesiar nggak? Pernah nggak? Yang sehari 20 juta aja pernah nggak? Ketinggalan. Saya begini-begini pernah nengok. Kebetulan Pak Dandim saya dulu sering di Orchard di Ambassador Republik Indonesia, zaman Bang Safri Samsudin, zaman saya sering disuruh diundang oleh atas militer di KBRI untuk ceramah sebulan, 10 hari sering ke sana. Satu saat saya diajak jalan-jalan ke kapal pesiar itu, mewahnya luar biasa dan tersedia segala kebutuhan Anda. Tidak bawa bini juga ada, asal bawa cuan. Masya Allah. Kapal mewah milik Adnan Khashoggi, milik Janda Onassis, sekarang yang paling mewah milik Donald Trump, itu akan kalah oleh kapal. Ternyata kapalnya nanti di alam mahsyar lebar luas dengan berlian intan dihias. Kata Nabi, ternyata kapalnya ada merek Al-Mustahim. Masjid seluruh dunia akan dirubah jadi kapal oleh Allah. Hadis saya berani tanggung jawab dunia akhirat. Masjid yang pernah disumbang oleh keluarga Pak CK nanti berubah Pak jadi kapal mukallatan bidri wal yakut. Semua dirubah oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ahli masjid di dunia yang wakaf, yang memakmurkan, yang cinta hatinya, yang suka bersih-bersih di masjid, yang suka berjamaah di masjid. Semua nanti akan dinaikkan ke kapal itu. Siapa yang komando?
komandonya tentu ada di Jurumudi dan ada di nakoda. Siapa nakoda masjid? Baca Quran surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah dan seterusnya. Setiap masjid ada ulamanya, ada ustadznya, ada imamnya, mereka jadi nakoda kapal. Setiap masjid ada tukang adan, kan nggak mungkin pakai flash disk, masa adan pakai flash disk? Atau nanti surganya juga flash disk. Para muadzin ini nanti di kapal akan manggil, hei ibu anu, hei bapak anu yang sering bikin subuhan, hei bapak dan lanud yang sering menghidupkan masjid Pak Dandim, Pak CK, ayo naik. Panasihin yang sering menggelontorkan anggaran buat masjid ketika jadi kabag kesra, dinaikkan Pak, karena saya tahu bapak nggak pernah motong waktu zaman kabag kesra untuk masjid. Pak Nan yang aspirasinya buat masjid, Pak Nan, ayo Pak Nan kesini naik dibetot deh ku malaikat hijing keula cina ieu mah urusan jangan geus. Pas didudut kudu hiji datang Kang Isa, ente cina kat ulah diganggu ya mah disundul naik aja. Rada sulit kalau anggota dewan, politisi memang agak sulit naik ke kapal. Tapi insya Allah naik, insya Allah naik. Selamat semua insya. Apa bedanya masjid musola? Masjid boleh dipakai i'tikaf, haram haid junub beri'tikaf. Tapi kalau musola al-mutakhadu lis-shalah alladzi laysa bi masjidin la yahrumu al-muqsu fi al-haidi. Setiap musola tempat yang dipakai sholat yang tidak diwakafkan. Wakafnya jihad ala tahrir. Contoh, ini tanah buat masjid jadi wakaf. Masjid kecil atau besar tidak jadi ukuran. Dipakai Jumat atau tidak dipakai Jumat namanya masjid asal diwakaf. Beda dengan saya buat buka tempat di rumah musola, buat tempat untuk sholat tapi bukan masjid, tidak diwakafkan, itu namanya musola. Oleh Pak CK boleh dibongkar Pak, boleh diganti jadi ruang karaoke, jadi ruang disco, jadi ruang apa aja bebas, karena musola milik pribadi. Seperti seseorang bikin tempat sholat di atas kolam, di vilanya, di supermarketnya, kalau tidak diwakafkan maka musola. Kalau musola boleh dirobohin, boleh diganti fungsi, dialih fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.